Chopper, yaitu anggota aliansi pemberontak dan droid pendamping Erza Bridger. Siwan ini karakter yang bisa dibeli di update terbaru Rebels. Dia juga droid astromech selain R2-D2. Kemampuannya ngebakar objek di bawahnya yang ada di jalur terbang dia sampai kehabisan bensin atau nabrak objek tertentu. Cukup bagus lah karena bisa ngebakar dalam objek juga dan enak juga kalau dipakai di kayu ya. Anakin Skywalker ada 3 variasi di sini. Yang pertama itu di episode 1. Penggambarannya dari film The Phantom Menace. Pertama kali dikenalin di Escape to Tatooine level 6. Kemudian balik di versi Birdside dari Battle of Naboo. Pas digunain, Anakin terhubung sama Prodesernya. Dan beda kayak karakter lain, di sini Anakin gak kena damage sama sekali, Prodesernya doang yang kena damage. Mekanisme kekuatannya kalau kita sentuh objek, dia bakalan langsung ke situ dan meledak. Yang kedua itu ada versi episode 2 dari Attack of the Clones. Pertama kali muncul di Rise of the Clones level 1 dan di sini dia masih Birdside. Pas ngetuk layar, dia bakal ngayunin lightsaber dia, mirip ability-nya si Luke dan masih bisa aktifin kekuatannya meski udah kena damage. Dan yang terakhir itu di episode 3, dia udah pindah ke sisi babi. Di sini dia jadi ganas banget, bahkan dari suaranya aja udah berbanding terbalik sama yang episode 1. Dia digambarin dari Revenge of the Smith. Pertama kali muncul di Revenge of the Pork kalau di game ya. Pas ngetuk layar, dia bakal pakai force buat narik objek dan musuh di dekatnya, terus dilempar sama dia. Dan Anakin di episode 3 sama Darth Vader itu sebenarnya nggak ada beda, ya kayak cuman dikasih skin aja gitulah si Anakinnya. Si 3PO gue kira bakal ngasih bom telur gitu kekuatannya, tapi dia malah pecah 5 bagian yang berbeda. Meski ia punya potensi ngasih banyak kerusakan, tapi nyebarnya cukup jauh sih satu sama lain, dan nggak semuanya tuh kena objek. Susah sih kalau pakai dia, harus punya banyak strategi, mirip banget kayak si Matilda itu sendiri ya. Terus ada variannya lagi, yaitu si 3PO Silver. Kemampuannya terpecah jadi 4 yang lebih gede dan padat. Yang versi ini buat dia jauh lebih efektif buat ngancurin objek. Kapten Panaka, dia lahir di Naboo dan meninggal di Onoam. Dia karakter eksklusif yang ada di game Star Wars 2 doang, yang merupakan gabungan antara Chuck sama bom. Kekuatan dia nembakin 3 pasang laser 2 kali, sama kayak Lando sama Han Solo. Ini juga kemampuan yang sama kayak si Shock Trooper. Panaka itu kepala keamanan di Naboo yang punya tugas buat jagain si Padme. Penuh curiga juga dan ngelihat potensi bahaya di mana aja. Protektif banget ya si Pak Panaka ini. Chewbacca sebenarnya masih sama kayak di versi 1, cuman dia di sini jadi semacam power up doang. Carbonite Han Solo, dia muncul di Carbonite Pack. Kekuatannya mirip sama Iceberg karena dia bisa bekuin semua yang disentuh sama dia, tapi dia di sini gak meledak. Dia cuma meluncur di atas balok doang yang bisa bikin baloknya beku dan mantulin laser juga. Luke Skywalker, sebenarnya dia di sini jadi karakter tambahan doang dan ada 3 Luke di sini. Sebenarnya sih skillnya masih sama, kayak pilot Luke yang ngayunin lightsaber 1 kali, terus Endor Luke 2 kali, dan jadi Luke 3 kali. Dan kayak kebanyakan karakter lainnya, tiap inkarnasi Luke punya levelnya sendiri di map hadiah. Buat pilot sama Endor Luke masing-masing butuh 100.000 poin kerusakan, sedangkan si Jedi Luke ini butuh 200.000. Ezra Bridger, lahir 19 BBY di Lothal, protagonis utama juga di series Rebels, dan di sini dia diperanin sama Red. Dia tuh karakter pertama juga yang diperkenalkan di tema Lothal, dan di map ini dia muncul terus. Selain itu dia juga bisa dibeli jadi power up. Dia juga mendapatkan level di bab hadiah jika pemain punya cukup poin juga. Kemampuannya nembakin laser warna kuning ke arah manapun yang kita sentuh, bisa hancurin kayu dan semacamnya juga. Tapi kalau ketemu logam ya bakalan mantul-mantul gitu sih. Tapi ini ya, semakin banyak kena objek, semakin lemah juga damage-nya. Aurelios, dikenalin di update Rebels, dia gak muncul di story, cuman dia jadi power up doang gitu, tapi di Bersa doang. Kekuatannya kayak si bom, yaitu meledak, dan pertama kalinya kekuatan bom tuh muncul di seri Star Wars ini ya. Hera Syndulla, dia lahir 29 BBY di Reload, dan karakter cewek yang bisa dimainin di update Rebels. Dia muncul di level BE8, dan kekuatannya adalah nempatin meriam blaster di area yang dia targetin. Meriamnya bakal nembakin laser ke babi gitu yang kelihatan dan gak tertutup sama kaca, kayu, ataupun logam. Ini kalau di game Angry Bird, cute banget anjir bentukannya. Jar Jar Binks, karakter yang punya kekuatan nempel ke objek pakai lidahnya. Dia sama Padme sama Panaka juga diselamatin sama Qui-Gon, Kenobi sama Yoda juga dari Battle Droid. Desainnya campuran dari manuk, katak, keledai sama siput. Dia pertama kali muncul di sangkar level boss Battle Droid Big Tank di Naboo Invasion, dimana ia dikurung dan gak bisa ngelakuin apapun, tapi dia juga goyangin tubuhnya buat minta bantuan. Kalau kita gak ngalahin bosnya dan gak punya burung lagi, tanknya bakal nabrak dia dan dia bakal mati. Kekuatannya, dia ngeluncurin lidahnya sejauh mungkin. Lidahnya bakal nempel gitu sampai dia terluka maupun bendanya jatuh. Menurut ensiklopedia Angry Birds Star Wars, nama resminya itu Jar Jar Binks. Dan kenapa gue lihat kalau di game tuh, dia tuh mirip banget sama Mater dari Cars Bejir. Jedi Youngling, ini si Blues kagak dapet terus udah karakter aslinya. Mereka itu padawan dari Jedi Youngling atau Blue Padawan kalau di game.
dan muncul sangat terlambat di game juga, tepatnya di Rise of the Clones. Mereka itu muridnya Yoda, muncul pertama kali buat bantuin Jedi lain ngelawan Zam-Wesell. Beda juga sama Squadron, di sini Jedi Youngling pakai gaya animasi yang baru juga, bukan redesign doang. Tapi mereka burung termurah juga di toko power up, dan skillnya tuh masih sama sih, pecat 3 doang. Kanan Jarus, di sini Chuck bener-bener meranin karakter yang cocok banget sama dia ya. Banyak juga yang bilang Kanan Jarus tuh jadi terbaik yang ada di Star Wars. Dia karakter yang bisa dibeli di update Rebels. Kekuatannya mirip sama Laserbeard, tapi punya kecepatan yang lebih tinggi gitu. Kekuatannya bisa melesat dengan super cepat, bahkan lebih cepat dari Chuck yang asli kayaknya. Bisa buat nembus struktur dengan mudah juga, tapi hal ini sulit buat hancurin seluruh bangunan total sih. Karena kadang dia terlalu cepat gitu, jadinya objek agak ada gaya dorong atau ledakannya, karena terlalu singkat. Kit Fisto, lahir di tanggal yang gak diketahui, di Gle Anselm, mati di 19 BBY di Coruscant. Dia dikenalin di level B5 dan di bab Revenge of the Pork. Kemampuannya itu berputar pakai lightsabernya ke target sebanyak 8 kali sambil terbang. Hancurin benda-benda dan objeknya tuh di sepanjang dia terbang. Dia cuma mantul ke tanah doang ya, tapi pantulannya tuh gak gede banget sih. Desainnya juga bagus sih, gue suka banget sama penampilannya di sini. Lando masih sama kayak di Star Wars 1, Leia masih sama juga dia. Mace Windu lahir di 72 BBY dan mati di 19 BBY di Coruscant. Dia itu serang Jedi atau Dewan Jedi lebih tepatnya. Dia juga punya lightsaber warna ungu. Mace Windu itu Jedi yang selalu lock in, ditakuti juga dan dihormati juga sama kedua side. Dia juga selalu curiga ke si Anakin, dan dia tuh karakter yang flat, maksud gue kayak gak punya selera humor gitu. Dan dia juga salah satu master lightsaber terhebat yang dilatih sama Yoda juga. Kalau di game, dia pertama kali muncul di level B4 di Rise of the Clones, sama kayak Count Dooku. Kemampuannya ngeluncurin lightsaber dia secara diagonal dan balik lagi kayak bumerang. Lightsabernya sih enak banget sih buat ngeratain objek atau babi-babinya. Pas dia mati juga gue kesel banget sih sama Anakin. Ini pas di filmnya ya, tapi katanya dia belum mati juga sih. Obi-Wan Kenobi yang Rebirth ini, dia pertama kali muncul di level B1 Invasi Naboo. Kekuatannya masih sama sih, cuman di sini lebih kuat aja. Bahkan yang di Rebirth 1 itu palingan 10% dari kekuatannya dah. Force-nya itu bisa dorong benda juga lebih jauh. Muncul juga jadi bos di level P3 dari Porkside. Di sini powernya juga masih gede, masih bisa buat benda melayang juga. Beda banget kan kalau dia di Death Star. Dan gue suka banget sih sama Obi-Wan Kenobi ini. Salah satu karakter kesukaan gue juga ya. Padme Amidala lahir di 46 BBY di Naboo dan mati 19 BBY di Polis Massa. Dia tuh ibunya si Luke, Leia, dan istrinya si Anakin juga. Dia mirip kekuatannya kayak si Leia. Menurut gue beda sih. Kalau si Leia tuh narik, nah kalau si Padme itu malah ngedorong objeknya. Dan lumayan OP juga. Dia pertama kali muncul dalam pertarungan bos di Naboo Invasion, jadi tawanan. Spoiler berat juga, di filmnya Padme tewas pas ngelahirin Luke sama Leia, yang merupakan alasan Anakin pindah ke Darkseid. Tapi di game ini alih-alih mati, Padme malah kabur sama Obi-Wan. Dan di sini gak ada penyesalan buat si Anakin. Dia tuh terluka parah pas ngelawan Obi-Wan, yang akhirnya disembuhin dan diangkat jadi Darth Vader sama Palpatine. R2-D2 kekuatannya mirip sama sinar petir R2-D2 di Revenge of the Smith, dan pas level bonus ke-8, dia dapat upgrade yang buat alat setrumnya jadi lebih efektif. Mereka juga bicara pakai bahasa komputernya. Qui-Gon Jinn, dia tuh gurunya Obi-Wan dan punya kemampuan lightsaber warna hijau. Dia dikalahin dan dibunuh sama Maul di pertempuran Naboo. Dia pertama kali muncul di level B1 Naboo Invasion. Kemampuannya dia cuma ngayunin lightsaber doang dan gak terlalu kuat juga. Dia cuma bisa hancurin beberapa objek doang sih. Dan dia juga muncul jadi musuh di level 2 Angry Bird. Yang pertama itu di level 20 di Escape to Tatooine, dan muncul lagi di level 20 Battle of Naboo. Pas kalah, dia dianggap mati di alur game ini. Dan fun fact juga, dia tuh satu-satunya karakter yang mati di layar. Walau mati di tangan Maul, si Obi-Wan juga langsung ngebunuh si Maul ini. Sabine Wren lahir di 21 BBY di Mandalore dan muncul di episode Rebels. Kekuatannya terbang ke target dan nempelin bom lengket di permukaan yang dia tabrak. Maksimal 3 bom doang, dan walau gitu, daya ledaknya tuh udah gede banget ya buat hancurin objek atau babinya juga. Yaudah, di seri ini dia bisa dimainin dan dia muncul di B1 Naboo Invasion. Pas ngetuk layar, kemampuannya bakal aktif dan berputar-putar pakai lightsabernya buat nabrak objek atau babi-babinya juga. Wicket the Ewok masih sama yang kayak gue jelasin sebelumnya. Kekuatannya cuma pecah 9 gitu, lebih efektif juga daripada The Blue Sea ini.